Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiska Cahyariana dengan NIM 230536165. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori konsumsi dalam pandangan Islam dengan mata kuliah Ekonomi Islam dan dosen pengampu Dr. Zul Afdal SPD MPD. Untuk materi pembelajarannya yaitu yang pertama, pilihan konsumen pendekatan Islam maslahah, yang kedua yaitu efek berkah pada pilihan optimal, yang ketiga yaitu efek substitusi dan efek pendapatan dari perubahan harga, yang keempat yaitu analisis elastisitas permintaan, yang kelima yaitu penurunan kurva permintaan, dan keenam yaitu nilai-nilai Islam dalam produksi. Yang pertama yaitu ada pilihan konsumen dalam pendekatan Islam maslahah. Dalam konteks ekonomi Islam, konsumsi memiliki arti yang serupa, namun dengan perbedaan yang signifikan dalam hal yang melingkupinya. Perbedaan utamanya yaitu terletak pada tujuan dari konsumsi itu sendiri dan bagaimana mencapainya dengan mematuhi prinsip-prinsip pedoman syariah Islam, menurut Muflih 2012. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai alat yang mendukung untuk ibadah kepada Allah. Mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk memperkuat daya tahan dalam beribadah kepada Allah akan membuat konsumsi tersebut menjadi bentuk ibadah yang akan memberikan pahala kepada manusia. Terdapat 3 nilai dasar yang menjadi pijakan bagi perilaku konsumsi dalam komunitas muslim, yaitu 1. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan individu konsumen untuk memberikan prioritas kepada konsumsi yang berhubungan dengan akhirat daripada dunia. Yang kedua yaitu sukses dalam hidup seorang muslim diukur berdasarkan moralitas dalam Islam, bukan berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu ada pemahaman bahwa harta adalah anugerah dari Allah SWT dan tidak secara otomatis memiliki sifat buruk, atau sehingga tidak perlu dihindari secara berlebihan. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip konsumsi menurut Abdul Manan. Dalam melakukan konsumsi terdapat 5 prinsip dasar, yaitu yang pertama ada prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal atau tidak haram dan baik, tidak membahayakan tubuh. Yang kedua yaitu prinsip kebersihan, di mana prinsip kebersihan ini bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor, dan menjijikan sehingga merusak selera. Nabi juga mengajarkan agar tidak meniup makanan. Bila salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup ke dalam gelas. HR Bukhari. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Al-A'raf ayat 31. Arti penting ayat-ayat ini adalah bahwa kurang makan dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh. Demikian pula bila perut diisi dengan berlebih-lebihan, tentu akan berpengaruh pada perut. Yang keempat yaitu ada prinsip kemurahan hati. Kemurahan hati di sini adalah jika ada orang yang kekurangan makanan atau minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada dan berikan kepada mereka yang membutuhkan. Yang kelima yaitu prinsip moralitas. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia, agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan katakan terima kasih setelah makan, atau Alhamdulillah. Supriyatno 2005. Yang kedua yaitu ada efek berkah pada pilihan optimal. Perilaku konsumen Islami didasarkan pada pemikiran yang rasional yang telah disempurnakan dan mencakup unsur-unsur keyakinan dan kebenaran yang melampaui keterbatasan rasionalitas manusia yang sangat terbatas. Berdasarkan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, standar kepuasan seseorang, terutama bagi seorang muslim, dalam konteks konsumsi tentu saja mencerminkan standar dari konsep manusia yang terbaik, yang memiliki iman yang kuat. Dalam hal ini, konsumsi harus memberikan manfaat bagi lingkungan, dan manfaat ini dianggap sebagai tindakan baik. Yang ketiga yaitu ada efek substitusi dan efek pendapatan dari perubahan harga. A. Efek substitusi. Efek substitusi adalah perubahan dalam jumlah yang diminta untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama. Efek substitusi menjelaskan bagaimana perubahan harga satu barang relatif terhadap harga barang lain dapat mengubah pola konsumsi. Konsumen bisa mencari alternatif yang lebih ekonomis ketika harga suatu barang
atau jasa meningkat, sehingga mereka dapat menjaga gaya hidup mereka. Sebaliknya, ketika harga suatu produk turun, permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Efek substitusi terjadi ketika harga relatif barang X terhadap barang Y berubah, dan ini mendorong seseorang untuk mencari barang lain sebagai pengganti. Jika harga suatu produk seperti X berubah, maka harga relatif produk X terhadap barang Y juga akan mengalami perubahan. Pengertian efek substitusi ini atas menunjukkan bahwa ini dapat menjelaskan bagaimana perubahan harga relatif mempengaruhi pilihan konsumen. Yang B yaitu ada efek pendapatan. Efek pendapatan adalah perubahan dalam pola konsumsi yang terjadi karena perubahan dalam pendapatan real konsumen, dengan asumsi bahwa harga tetap stabil. Pendapatan real menggambarkan daya beli pendapatan, yaitu seberapa banyak barang atau jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatannya. Efek pendapatan dari perubahan harga adalah perubahan dalam kemampuan seorang atau konsumen untuk membeli sejumlah barang atau jasa sebagai tanggapan terhadap perubahan harga suatu barang atau jasa tertentu. Yang C yaitu ada pendapatan dan efek substitusi dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi dalam Islam. Perubahan harga akan menghasilkan dua efek yang berbeda, sehingga dampak keseluruhan pada jumlah barang yang diminta dapat naik atau turun, tergantung pada hasil akhir dari kedua efek tersebut. Dalam konteks ekonomi Islam, tingkat konsumsi terhadap berbagai barang ini sering disebut sebagai barang-barang yang dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu barang-barang daruriyat, tahsiniyat, dan hajiyat. Konsumsi barang-barang daruriyat mengacu pada barang-barang yang kelangkaannya dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan, bahkan membahayakan aspek-aspek seperti kehidupan, agama, akal, keturunan, dan harta benda. Yang keempat yaitu ada analisis elastisitas permintaan. A. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tingkat elastisitas mencerminkan sejauh mana jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dapat dipengaruhi oleh perubahan harga. Jika perubahan harga memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, maka permintaan dan penawar disebut elastis atau sangat sensitif atau responsif. Dengan kata lain, jika perubahan harga yang kecil dapat mengakibatkan perubahan yang besar dalam jumlah barang, ini disebut sangat elastis. Sebaliknya, jika perubahan harga yang besar hanya sedikit mempengaruhi perubahan jumlah barang, ini disebut tidak elastis atau tidak responsif atau inelastis. B. Pengertian permintaan. Permintaan merupakan keinginan yang didukung oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sebagian para ahli mengatakan bahwa pengertian permintaan adalah jumlah barang yang sanggup dibeli oleh para pembeli pada suatu tempat dan waktu tertentu dengan harga yang berlaku saat itu. Faktor-faktor yang menentukan permintaan. Yang pertama yaitu ada harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain atau barang substitusi. Ketiga, pendapatan masyarakat. Keempat, distribusi pendapatan masyarakat. Yang kelima yaitu ada selera masyarakat. Dan 6, jumlah penduduk. Dan yang ketujuh adalah kondisi mengenai keadaan di masa yang akan datang. C. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah seberapa besar tingkat respon atau kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas permintaan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, permintaan elastis. Nilai koefisien elastis lebih dari 1 menunjukkan bahwa perubahan harga memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan elastis memiliki bentuk landai, contoh barang mewah. 2. Permintaan inelastis. Nilai koefisien elastis kurang dari 1 mengindikasikan bahwa perubahan harga tidak memiliki dampak besar terhadap permintaan dan masyarakat akan tetap membelinya meskipun harga naik atau turun. Kurva permintaan inelastis memiliki bentuk curam atau tajam, contoh barang kebutuhan pokok atau primer. Yang ketiga yaitu ada permintaan elastis uniter. Nilai koefisien sama dengan 1 menunjukkan bahwa perubahan harga sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminta sebesar 1%. Kurva permintaan elastis uniter tidak memiliki bentuk landai atau curam, contoh kebutuhan sekunder. 4. Permintaan elastis sempurna. Nilai koefisien sama dengan tak terhingga, artinya pada harga tertentu, jumlah yang diminta oleh konsumen mencapai tak terhingga dan persediaan barang atau jasa akan habis diminta oleh konsumen. Kurva permintaan elastis sempurna memiliki bentuk horizontal, contoh kebutuhan dunia, minyak, dan lain-lain. 5. Permintaan inelastis sempurna.
Nilai koefisiennya adalah 0, yang berarti berapapun perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta sama sekali. Kurva inelastis sempurna ini memiliki bentuk vertikal, contoh tanah. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu adanya barang substitusi. Yang kedua yaitu ada persentase pendapatan. Yang kelima yaitu adanya penurunan kurva penawaran. A. Pengertian penawaran. Teori penawaran. Penawaran adalah barang atas jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Hubungan antara jumlah penawaran, barang dan jasa dinyatakan dalam hukum penawaran, yaitu berbanding lurus antara harga terhadap jumlah yang ditawarkan. Dengan kata lain, ketika harga naik, penawaran akan meningkat, dan sebaliknya, ketika harga turun, penawaran akan berkurang. B. Faktor yang menentukan penawaran. 1. Harga barang yang ditawarkan. 2. Harga barang lain. 3. Harga faktor produksi atau bahan produksi. 4. Kebijakan pemerintah. 5. Jumlah penjual yang ada. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah merupakan garis yang menghubungkan berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai variasi harga. Ini juga bisa didefinisikan sebagai grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang tersedia atau dijual. Menurut hukum penawaran, kurva penawaran selalu cenderung naik dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas, yang berarti ketika harga naik, produsen akan menawarkan lebih banyak barang. 6. Nilai-nilai Islam dalam produksi. Dalam prinsipnya, Islam menekankan bahwa kegiatan produksi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga harus sejalan dengan aspek sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan sosialnya, kegiatan produksi harus mampu menghasilkan surplus. Sesuai dengan kutipan surat Al-Hadid ayat 57, Allah SWT berfirman yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Dengan lebih rinci, kegiatan produksi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang dapat diperwujudkan dalam berbagai cara, termasuk A. Memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat yang memadai. B. Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. C. Menyiapkan persediaan barang atau layanan untuk masa depan. D. Menyediakan sarana untuk kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan produksi berkembang dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khalifah, pengelolaan yang bertanggung jawab, adil dan takaful, saling membantu. Secara lebih rinci, nilai-nilai Islam dalam produksi mencakup 1. Berorientasi pada tujuan jangka panjang dengan fokus pada akhirat. 2. Menepati janji dan kontrak, baik dalam konteks internal maupun eksternal. 3. Mematuhi standar takaran, ketepatan, kelengkapan, dan kebenaran. 4. Menegakkan disiplin dan fleksibilitas. 5. Menghargai prestasi dan produktivitas. 6. Mendorong solidaritas antara pelaku ekonomi. 7. Menghormati hak milik individu. 8. Mematuhi persyaratan yang sah dan prinsip-prinsip transaksi. 9. Mempraktikkan keadilan dalam bertransaksi. 10. Memiliki pemahaman yang berorientasi sosial. 11. Membayar upah secara tepat waktu dan layak. 12. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharam. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam, teori konsumsi menjelaskan pilihan konsumen dengan pendekatan isomaslahah, efek berkah pada pilihan optimal, efek substitusi dan efek pendapatan dari perubahan harga, serta analisis elastisitas permintaan dan penurunan kurva penawaran. Teori konsumsi dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional dalam beberapa aspek, seperti nilai-nilai Islam dalam produksi dan konsumsi barang atau jasa yang akan dikonsumsi agar mendapatkan keridhaan Allah dan bermanfaat untuk akhirat serta dunia. Beberapa poin penting dalam teori konsumsi ekonomi Islam meliputi 1. Pilihan konsumen berdasarkan pendekatan isomaslahah yang menjadi kriteria dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. 2. Efek berkah pada pilihan optimal yang mempengaruhi kepatuhan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi. 4. Efek substitusi dan efek pendapatan dari perubahan harga yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam menghapus penggunaan barang dan jasa. 5. Analisis elastisitas permintaan yang mengevaluasi derajat kenaikan permintaan terhadap harga. 6. Penurunan kurva penawaran yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. 7. Nilai-nilai Islam dalam produksi yang mempengaruhi cara produksi dan keputusan produsen dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, teori konsumsi juga memperhatikan konsep maslahah yang menjadi tujuan hukum syara yang paling utama.
Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala dari Allah. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.